Jamaah. Oh, kamarana ya teh. Jamaah. Oh, ada. Siap untuk ngaji siap. Moal sare moal. Enggak bakalan ngantuk enggak. Hitungan ketiga baca basmalah. 1, 2, 3. Nih, itu yang mahal. Segala sesuatu amalan libatkan Allah supaya lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang masih mingkem ini. Boleh pantun boleh? Jawabnya apa teh? Cakep, siap. Yang kencang oke? Yang kencang oke? Siap. Tukang bubur masuk ke irigasi. Jahat orang sini mah. Lain di tulungan mah batur usak-usak di irigasi. Tulungin. Daun salam dipetik sama pohonnya. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak duitnya. Wah. Sampai ke sono amin dibawa duit mah. Dasar mata duitan. Tapi alhamdulillah Bu, mata duitannya daripada mata belekan ya. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Waduh mata belekan alhamdulillah enak. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Jamaah pada diam aja didoain ke amin amin acan ya Allah. Ibu niatkan kita kesini mau ngaji. Sayang capek-capek, pegel-pegel. Ada yang sambil selonjoran ada. Gak apa-apa niatkan ngaji. Ada yang sambil garuk-garuk ada. Garuk we atul mah. Niatkan ngaji. Ada yang sambil mikirin utang ada. Nyangke heula tuh keur ngaji mah ya. Oke, nanti aja ya. Mumpung kita niat ngaji, innamal a'malu binniyat. Nyandar kita, pegel kita, ngantuk kita, capek kita, kalau niatnya ngaji insya Allah dipandang oleh Allah sebagai amal soleh. Kemudian sisipkan doa terbaik. Ketika kita berdoa kepada Allah dalam kondisi ngaji, doa kita bukan hanya kita yang mengaminkan, melainkan doa kita diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu. Yang pertama minta kepada Allah hati yang sehat. Jangan sampai kita punya perasaan hati yang sombong sekali. Jangan sampai kita punya perasaan hati yang judes sekali. Minta kepada Allah hati yang mampu menerima hidayah dari Allah subhanahu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar. Itu aja doanya yang pendek tapi apal. Bapak ibu kalau ngaji jangan baca doa yang panjang tapi enggak apal. Pasti ujung-ujungnya moloho
cicing we diem bae. Cek ngapain baca doa, apal enggak ngapain dibaca kalau enggak apal mah ya. Yang kedua jangan sampai salah ngedoa. Beberapa kali saya sampaikan mengingatkan di murojaah nih. Kalau ngaji bapak ibu masuk ke musola, ke masjid salim, ke masjid jangan salah ngedoa. Kadang-kadang mentang-mentang AC masjidnya kipasnya kencang. Masuk masjid ngaji doanya bismika Allahumma ahya wa bismika. Doa apa itu? Pantesan ngareluk wae ngajina ya. Pantesan sarare wae ngajina ya, salah ngadoa ya. Yang kedua minta kepada Allah ilmu yang manfaat Bapak Ibu. Usi wa yakum ajmain. Beberapa kali saya ceramah di kantor pengadilan negeri Karawang itu Bapak. Ada data yang dihukum di pengadilan itu bukan mereka yang jualan cilok, bukan mereka yang notabene mohon maaf tukang beca, apalagi tukang bakso, bukan. Tapi yang dihukum di pengadilan mereka yang memiliki gelar panjang sebelum nama, gelar panjang setelah nama. Kenapa? Karena gelarnya, ilmunya tidak mampu menyelamatkan dirinya di dunia apalagi akhirat. Na'udzu. Minta kepada Allah sedikit-sedikit sob. Apalagi ibu-ibu ngajinya luar biasa semangat Pak. Senin ngaji, Selasa ngaji, betul, betul. Rebo ngaji, Kemis ngaji, betul. Jumat ngaji, Sabtu ngaji, nyangun tuh. Oh. Kadang-kadang seragamnya beda. Senin hijau, Selasa koneng, Rebo biru. Yang puyeng siapa? Salaki. Orang lagi tidur, istirahat, kerja libur, bentar-bentar paket. Ya banyak. Ya Pak ya. Tuh sudah. Minta kepada Allah ilmu sedikit-sedikit tapi yang mampu menuntun kita selamat dunia apalagi akhirat kitanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sholawat dulu yuk. Kita ngecas dulu supaya suasananya bergembira. Ini kita memperingati rahmat, hadiah terindah dari Allah. Allah titipkan manusia yang sudah diamin masuk surga sebagai contoh buat kita, ya. Maka kita bergembira adanya nih maulid, bergembira dengan Allah titipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia Sayyidina Muhammad. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi habibi Ahmad ya habibi 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 salam salam alaika habibi ya anal gharib alaika amun wa salamun salam alaika ya anal gharib salam alaika amun wa salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika
Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, al-mukarramun wal mukhtarumun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh, asatid wal asatidah, wabil khusus para kiai di sini, para ajengan di sini, para alim ulama di sini, para sesepuh di sini, asatid wal asatidah di sini. Punten mohon maaf lahir batin. Bukan berniat menggurui, apalagi merasa paling pintar, apalagi merasa paling hebat, apalagi merasa paling soleh, apalagi merasa paling sunnah. Jamaah, kalau ada manusia di alam dunia sudah merasa dirinya paling hebat dibanding yang lain, maka datang kopi 2 cangkir. Oh, saya cangkirnya. Yang kopi susu, kopi orang di itu can diinum. Kalau ada manusia di alam dunia sudah merasa dirinya paling sunnah dibanding yang lain, takut seperti iblis di surga merasa dirinya paling hebat dibanding Nabi Adam, diusir dari surga ke neraka. Jamaah, apal iblis, apal wae RT Baraha, coba main apa RT 2 ya. Iblis yang sudah di surga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa, yang keras, illa, ya keras jangan lihat ke sini dong, iblisnya dong, sono ke kebelah sono ke. Malaikat diuji oleh Allah karena sudah mendapatkan kenikmatan di surga, diuji. Nurut nggak kepada gue, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah hidup enak, makan enak, udara gratis, diuji. Malaikat mah orang-orang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah. Nurut terhadap perintah Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa qalu sami'na. Orang yang beriman 2, tandanya bukan sorbana panjang, bukan. Orang non muslim pun bisa pakai sorban. Lihat orang India Pak, sorbana panjangan lebih India. Betul. Tanda orang beriman, mohon maaf, bukan kopehnya tinggi. Teman saya tuh di Bogor, kopehnya panjang tinggi Pak kalau ceramah. Tuh namanya Kiai Anti Petir. Nanti sekali-kali buka tak kopehna, paling isinya bala-bala jeung papais ya tasnya. Jeung kacang kadang-kadang jauh di dia. Bukan itu. Allah sampaikan tanda orang yang beriman, sami'na wa ata'na, nurut terhadap perintah Allah. Maka para malaikat mendengar perintah Allah dan taat, hormat kepada Nabi Adam. Malaikat bukan melihat siapa Nabi Adam, tapi melihat siapa yang memerintahkannya, Allah Subhanahu. Bagaimana dengan iblis yang sudah merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling soleh? Nih gua sering ke masjid, gua sering ke musyola, gua sering porsil, betul. Gua sering ceramah, gua sering sodakoh. Apaan lo? Kalau bahasa Jajami Harja, apaan tuh? Itu yang membuat Allah benci. Iblis melihat Nabi Adamnya, bukan melihat siapa yang memerintahkannya. Tertutup kalau sudah memiliki sifat sombong, tertutup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dicap oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Maka kita sama-sama semuanya tidak ada merasa paling pintar, merasa paling benar. Jadilah orang yang bahagia dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, diantaranya mau watawasau bil haqi watawasau bisob. Itu titipan dari Allah. Orang diantara yang tidak merugi, diantaranya watawasau bil haq watawasau bisob. Kalau ada di pribadi ada yang salah, tolong untuk dibejain. Dibejain aing mah ya. Kasih tahu, ya punya saling berwasiat. Ngan cuma yang namanya gelar kiai, yang gelar ustad, kalau dikasih tahu sama makmum sama yang lain tentong gede ambek. Kadang-kadang mentang-mentang sholat panjang seperti saya, dikasih tahu sama yang lain suka ngambek. Tahu apa lo? Nah itu yang mulai itu. Ya. Tawadulah seperti tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sesepuh-sesepuh di sini yang di depan ya aparatur negara, ketua DKM, Pak RT, Pak RW, Pak Ibu Lurahnya dirinya. Dan semuanya hadir di sini ya, ketua panitia, insya Allah kita semua calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngomongnya mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia ini nih. Sunda, bahasa Indonesia, Sunda. Tapi ada orang Jawa ada orang Padang ada orang Batak kayak Indonesia ya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Betul. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Papais, aya kue ali, aya semprong, aya naon deui didinya. Artinya siaplah orang bahasa Indonesia lah, campur. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya pribadi mengajak kepada saya pribadi, kepada semua. Jadilah orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Pantun, pantunnya nanti sebentar. Oke, kita ngaji dulu ya. Oke, ntar nyanyi, oke? Siap? Oke, siap. Satu waktu ada sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di depan Ka'bah berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan kami yang sedikit. Kan molohok kata teh. You understand molohok? You understand? Molohok ya. Menjenghok. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada si fulan nih, kepada sahabat ini. Wahai sahabat, kenapa engkau minta yang sedikit? Sedangkan yang lain minta banyak, betul? Bu, kita minta uang sedikit apa banyak? Normal, orang lain meminta uang banyak, betul? Pengen rumah banyak, betul? Pengen mobil banyak, betul? Bapak pengen punya istri oh banyak sih napa suka hayang sia. Hayang dicekek ku emak eta sia. Entah. Bapak mah anggut-anggut wae, emak molotot eta. Pengen istri yang baik, akhlakna lain banyak. Bapak yes. Tenang Pak, tenang Bu, baik. Ternyata jawabannya ilmiah, dibaca di dalam surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Ternyata sedikit sekali yang pandai bersyukur kepada Allah. Ayo kita buktikan Bapak Ibu. Hari ini kita ngaji di sini, alhamdulillah banyak. Tapi kalau ada dangdutan lebih banyak mana? Tuh dangdut, benar. Termasuk ustadznya nyeri hati, tanya ustadznya, nyeri hati ku artis. Manggil artis palurah, bulurah, Pak Camat 150 juta.
Pernah saya patrio nih sama Ohang, sama Cepiah, jeung Ustad Lembur. Ohang 15 juta lebih Pak. Cepiah 8 juta, kurang berapa juta, wes hete, ditanya nyeri hate kurang. Ayo benar tuh. Tuh bener aja. Rasaan mah enak kita puguh ya. Kajen lah, ayolah. Yang penting daraek ngaji gitu. Bayangin Bapak Ibu ngaji hari ini segini. Kalau di sana dangdutan lebih banyak sono, termasuk Bapak kalau nyawer. Paling nyawer Ustad 2.000 ge. Ustad mah kudu harus ikhlas. Tapi kalau ke biduan 50 ribuan. Ihu. Sono di Bulgaria, ini mah di Bulgaria. Di sini mah alhamdulillah. Oh sama Neng, sama. Oh, maka jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jelas atuh Pak, dasarnya jelas Allah masih sehatan kita semua, alhamdulillah. Ibu, Bapak, saya beberapa kali ceramah di itu tuh, di ruangan cuci darah. Saya pernah sampaikan di mana Murojaah ini mah ya. Di rumah sakit umum, ada orang rumah sakit umum ada bagian cuci darah Pak, namanya ruangan saya nyebutnya yang mah nyata nyaho ngaran ruangan hese, coba Bang nyebutin coba ruangan hese lah pokoknya Bang nyebutnya hese lah. Ada orang kaya duitnya banyak, kayak ibu duitnya banyak sampai 3M 5.550. Sekalinya 3M 5.550 hai mah. Rukonya banyak, empangnya banyak. Ada bapak-bapak masih muda umurnya 79 tahun. Nah, entah namanya. Bu, Bapak, sehat mahal tidak? Mahal tidak? Itu orang yang kaya sampai sekarang belum sembuh. Kemudian dia sasadu. Wah, apa sasadu bahasa Indonesianya ini teh? Mengadu. Adu domba. Mengadu. Kang Mus, Pak Haji duit banyak, ruko banyak, sawah banyak, tapi Pak Haji ngagoler aja dicuci darah. Mungkin cuci darahnya pakai rinso eta sia. Ngabusah eta. Kenapa enggak menerima? Karena ukuran dunia dibandingkan dengan yang lebih tinggi, stres. Ibu bapak kalau di perumahan punya perasaan seperti tadi, enggak bakalan tenang hatinya. Bahkan kumpul penyakit. Tetangga beli motor baru, migrain orang. Benar? Tuh bener sih nage. Tetangga ningkatin rumah, orang dibawa ambulan ke rumah sakit. Benar kita. Kenapa? Karena urusan dunia dibandingkan dengan yang lebih atas, kagak bakalan muncul terima kasih kepada Allah. Pak Haji gini Pak Haji. Pak Haji kan sekarang ngagoler Pak dicuntik susi darah. Prinsipnya seperti ini, urusan dunia bandingkan dengan yang lebih rendah. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini punya mobil, orang lain mah motor. Alhamdulillah Bapak punya motor, orang lain mah sepeda. Alhamdulillah sepeda, orang lain mah jalan. Kita alhamdulillah jalan, orang lain mah didorong. Pak Haji sekarang alhamdulillah ngagoler disuntik. Orang lain mah sudah diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi. Baru muncul alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Bu, Bapak, hari ini kita ngaji. Luruskan niat ngaji. Orang yang sudah meninggal iri kepada kita. Ya Allah, balikan kami ke alam dunia sebentar saja, mau ngapain? Pengen ngaji, pengen sholat, pengen sodakoh, pengen silaturahmi. Sayang 1000 sayang, yang sudah meninggal tidak bisa lagi ngaji.
Bayangkan ku bapak sama ibu yang sudah meninggal ngaji ke sini takut enggak? Misalkan nih yang sudah meninggal pengen sodako ke rumah bapak ke rumah ibu jam 2 malam bawa duit 5 juta dibuka mall Pantona. Buka dulu Pantona, ambil dulu duitnya. Tutup deui kan orang mah mata duitan. Nah, tol. Maka Allah berikan kesempatan kepada yang masih dihidupkan oleh Allah. Masya Allah Bapak Ibu, kita mah tidak mendengar mereka yang sudah meninggal pengen balik ke alam dunia tuh. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, betul. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar, betul. Yang buta anu kancang atuh ayo oh toh gitu Pak yang buta gitu balikan deh ya tuh poho we tak buta dua mata namun tiada melihat tiada tuli telinga namun tiada mendengar siap yang buta yang kencang, yang buta. Ya walaupun kencang jangan lihat ke sini butanya dong. Tadi yang meninggal ke orang, iblis ke orang. Yang buta mata, hatinya tertutup. Pak, kalau kita peka, masya Allah, ibu mohon maaf. Ibu bapak yang sudah nggak ada orang tuanya dua-duanya pasti akan datang ke makam. Kang Mus, makam orang tua saya jauh dalam sujud. Mereka yang sudah meninggal nunggu doa anak-anaknya. Gitu. Ya. Maka sampaikan doa terbaik minimal Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Itu yang ditunggu oleh orang yang sudah meninggal. Bukan kucuran air dihandap ke loba cai. Bukan purulukin kembang, apa purulukin bahasa Indonesianya ya? Taburin kembang, bukan. Doa terbaik dari anak-anaknya kepada almarhumah gitu. Maka mereka yang sudah meninggal ingin hidup kembali ke alam dunia, maka Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Yang lebih penting, Mbak, sehat, panjang umur, naik haji. Mau sholat, mau ibadah, mau baca kenapa percuma walafiat sehatna, jag duit banyak, panjang umur sampai detik ini tidak mau ibadah kepada Allah, percuma tuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, banyak bunganya serta buahnya walaupun 1000 kalau tak sembahyang gunanya walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya. Percuma sehat walafiat panjang umur kalau tidak mau percuma sehat walafiat panjang umur kalau tidak mau sodak, percuma sehat walafiat panjang umur kalau tidak mau ngaji. Percuma sehat walafiat panjang umur lamun koret kaus. Lamun koret sih. Alhamdulillah. Waduh, koret ka ustad alhamdulillah sih. Gagal ya. Salawat dan salam moga tetap tercurah limpah kepada seorang nabi dan rasul yang paling mantap ruku sujud ibadahnya walaupun sudah dijamin masuk ke surga. Jamaah. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, sholat tidak, puasa tidak, ngaji tidak. Tapi anehnya manusia yang belum tentu masuk surga sampai detik ini tidak mau ibadah kepada Allah. Soalnya di Bulgaria lagi ini mah, di sini mah alhamdulillah. Dialah seorang nabi dan rasul yang paling mantap istighfarnya, walaupun dijamin oleh Allah maksum tidak memiliki dosa. Tapi anehnya manusia di Bulgaria di situ yang dicap oleh Nabi Muhammad tempat salah dan lupa sampai detik ini tidak mau istighfar kepada Allah.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia Sayyidina Muhammad. Ishfa' lana lana ya habibana ya habibana laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi antal murtaja yaum ziham ishfa' lana ya khairal anam antal murtaja yaum ziham ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana ishfa' lana ya habibana laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita baca temanya nih. Momentum meraih rahmat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Meraih rahmat. Yang kedua berkah, yang ketiga ridho. Berarti rahmat, berkah, ridho, 3 tema, berarti kudu 3 bungkus ya. Siap. Nah, panitia siap jadi 3 bungkus tah. Jamaah, Allah sayang kepada kita supaya kita jangan sampai masuk neraka. Dengan Allah titipkan manusia yang sudah dijamin masuk ke surga. Itu mah bagi yang mau, yang sering malam Jumat baca surat Kahfi, di situ ada ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilih silakan. Nih ada hitam, ada putih. Ada cakep, ada manis. Bisaan budak tah, bisaan cakep tah. Ada panjang, ada pendek. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga, ada, silahkan pilih tah. Siapa penghuni neraka? Disampaikan oleh Allah banyak sekali, Pak. Orang kaya ada masuk neraka, apalagi orang kismin. Siapa mereka orang kaya yang masuk neraka, yang Allah titipkan harta kekayaan yang banyak tapi kok red. Meregehese kudu ditek, waduh, teke wae. Apal korun apal, Pak, Bapak gali ini di Blok R ke bawah tah, bawah.
Kemudian 20 meter dapat kardus, dapat peti seperti ini. Di dalamnya ada orang Jawa, mas, emas mulu, disebut harta apa? Harta karun, kaya Pak. Timosir PK CKM. Tapi apakah Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki, cucu laki-laki, pengen kan namanya korun? Bahasa Karawangna jorwe. Benar tuh? Padahal kaya. Dihinakan oleh Allah gara-gara pelit. Siapa orang kismin yang masuk neraka? Namanya wa'ailun mustakbirun. Orang miskin tapi sombong. Padahal naon yang disombongkan, ya, duit teboga, imah teboga, naon disombongkan. Ini bahasa hadis seperti itu Pak. Apa itu sombong? Yang pertama, tidak mau diperintah oleh Allah. Padahal dalam kondisi kesempitan harta, kekayaan, ada di situ doa, dalam doa duha ta. In kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ngadoa ieu mah miskin diuji melarat, diuji miskin tapi enggak mau ibadah, cek Nabi sombong nu kitu. Maka orang yang tidak mau diperintahkan oleh Allah termasuk takabur. Sombong. Di mana tempat orang yang sombong? Iblis di surga diusir ke neraka tuh. Maka Allah kasih tahu deh, di neraka mah tidak ada makanan Bapak Ibu. Ini rada serius dulu nih, biar enggak ngosong. Di neraka tidak seperti muludan mah kudu aya kadaharan, betul? Betul. Muludan harus ada makan, rajaban harus ada makan. Betul. Ibu nih yang sering ke Masjid Al-Jabar ya. Orang lain mah sholat, orang murak naon. Murak timbal tah. Lalap sambal kadaharan. Ayo. Di neraka tidak ada makanan, Pak. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau. Siap, nanti ada door prize. Hadiahnya rumah 1 unit. Berbentuk brosur. Hanya lumayan brosur atunya. Ada 3 hadiah nanti ya, makanya disimak dulu Pak. Di neraka mah tidak ada makanan, tidak ada minuman, ada makanan tapi berduri. Ketika dimakan mohon maaf keluar darah besar isinya. Bro, naudzubillah. Ada minuman ada tapi seperti kocok. Apa kocok bahasa Indonesianya? Tuh solokan seperti nanah naudzu. Di neraka mah panas Bapak Ibu. Ini Bapak nih yang pernah yang ngerokok, Ibu mohon maaf. Ibu yang suaminya ngerokok, nanti rokoknya disengetin. Disengetin ya. Disengetin sih. Disenget dihurungin. Dihurungin saya. Bukan diobatin, dinyalain. Tah, dinyalain, Pak. Ya punya. Rokoknya dinyalain, kemudian sama ibu dicabakin. Dicocokin. Itu apinya panas apa tidak? Panas tidak. Itu baru api naroko, apalagi api neraka. Terus ya kumaha ya. Makanya jangan dicabakin. Bahasa Indonesia eta. Susah orang Sunda mah di Indonesiain, hati-hati. Bapak yang alih orang Karawang, alih orang Sunda, mentang-mentang menantunya orang Jakarta. Hehehe. Iya, incunya bahasa Indonesia aja. Iya, ke nenek, pengen nonton TV, kata neneknya, udah hurungin aja. Uset hurungin aja. Nah, dihurungin. Ya udah jangan nonton TV aja, pengen ikut sama kakek. Kakek ikut ke sawah, kamu mah jangan milu. Apa jangan milu itu? Pak, itu baru api naroko, apalagi api neraka.
ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan masuk neraka lah. Kan orang mah ahli lelem, ahli makan banyak. Harus banyak surga. Kemana tuh ke surga? Permasalahannya, kita tahu nggak cara masuk surga? Ayo, Bapak Ibu beli ketuparep, beli kipas. Kipasnya masih belum dirakit. Betul? Nanti dipasang di rumah, belum tentu bener. Kadang-kadang baut murnya leuwih 2. Oh iya, di mana pasangnya? Ini di mana pasangnya ya? Betul? Kenapa? Karena tidak ada contoh. Padahal panduan ada, Pak. Masukin sini, masukin sini, masukin sini. Betul? Tapi ketika dipasang, bautnya leuwih 3. Ya, betul? Maka minta ke si engkau kok. Makanya mohon maaf Pak, harus baik Pak, umat Islam itu kepada non muslimun harus baik. Kenapa? Karena toko korma pun si engkau enak masih inci. Betul itu parep sok tuh. Toko sajadah, ayo saha coba si inci. Apal tuh kita ke toko Subang, apal tuh. Anu bogana siaha? Si engkau, si inci. Ci meuli kitab Uqud Julain. Jurumiyah apaleun saya. Si inci si engkau apaleun. Kudu baik umat Islam mah. Pak Kiai, izin, siap. Maka minta contoh, ya Allah berikan petunjuk kepada kami. Ibu bapak yang sering sholat pasti minta petunjuk kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali minta kepada Allah tuh dalam rakaat. Apalagi Bapak Ibu yang sering qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, betul? Ya Allah berikan petunjuk kepada kami. Yang pertama Allah langsung jawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Kita minta petunjuk, tapi setelah dikasih petunjuk jarang dibaca. Lihat di musola tuh Quran sampai bagus banget itu, padahal geus 2 tahun. Pas dibuka prepet. Pas harus dibaca ngebul, huacis. Itu tandanya apa coba Quran? Tara dibaca. Padahal kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Udah dikasih tahu petunjuknya. Enggak dibaca, hayu tak kipas salah muter. Betul. Tapi kadang-kadang kita ada petunjuk Al-Qur'an enggak ada contoh, susah juga. Harus dibuka ilmu tafsirnya. Tafsir Jalalain, ya Ibnu Sina, tafsir Al-Misbah, puyeng. Apalagi ukuran segini nih, ngaji mah muruluk deui. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sekarang, ngagejluk-digejlukan muruluk. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ngaji sekarang pulang ke rumah, mama dapat apa tadi? Gua tahu. Paling dapat pisang 2. Betul. Tah, harus ada petunjuk yang real. Maka Allah titipkan manusia yang sudah dijamin masuk ke. Siapa orang yang pengen masuk surga? Contoh. Betul, setuju. Kita contoh akhlak Nabi kita Muhammad. Maka ibu, ada nama Muhammad yang sudah dijamin masuk surga. Muhammad yang mana? Harus tahu bapaknya. Harus tahu ibunya. Kadang-kadang nama Muhammad ngadu hayam wae. Kadang-kadang ada nama Muhammad masuk ke masjid nyari koropak masjid. Kadang-kadang nyari sendal orang, sepatu orang hilang. Ngedenger saya ngaji, ambil yang bagus, buang yang jelek.
Ayo pulang dari masjid nyari sendal yang bagus. Kan kali sendal orang belah itu tuh. Gak ada ya. Muhammad yang mana ayahnya harus tahu betul. Ibundanya harus tahu betul. Pamannya harus tahu betul. Namanya siapa? Bentar. Ada itu enggak? Mana hadiahnya? Ada door prize. Oh enggak ada, Cina ada 3. Mana? Hadiah. Boleh. Sarungnya. Sarungnya lah logor deh malah. Siapa? Ayo. Neng, yang tahu ngacung. Siapa nama RT di zaman Nabi Muhammad? Sini. Dikasih tahu sini, naik, sini. Dikasih tahu sama AA. Aduh, nyebut aing mah. Sini. Naik. Yang berani sini. Ada hadiah. Yang hadiahnya tinggal pilih mana yang sini. Neng, tepuk tangan. Hadiahnya 3, tinggal pilih. Have you mic one? Yes, speaking English no problem. Cek. Assalamualaikum. Hai Rika. Apa kabar Rika? Aduh. Namanya siapa? Iza. Ayolah Iza. Mamahnya ada mamahnya? Kemana? Di rumah lain tetah ngaji mana? Siapa nama RT di zaman Nabi Muhammad? Yang kencang. Betul Pak RT. Pilih neng yang mana satu? Pilih yang mana? Tepuk tangan, tos. Gitu. Siapa nama RT di zaman Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Pak RT cekurang ge. Ayo, langsung balik saya. Langsung ya cakep. Neng duit kan Neng? Gagal. Ibu, ada yang tahu nama ibundanya Nabi Muhammad? Sok sini satu. Siti Badriah. Nyanyi itu mah. Kesini sok. Sok naik. Ayo saha ayo. Iis Dahlia Cina siapa? Ayo sini. Ayo sini. Satu aja. Ibu yang tadi siapa? Ngegorowok aja. Siti Aminah, ya pilih satu Bu. Ini sama siapa nih? Jawabannya nih ini nih. Jika satu aja. Sama ibu yang mana? Itu. Itu tuh ibu yang situ. Ibu sini. Ibu sini juga. Satu lagi nih ibu. Nah, ibu ini yang satu ibu yang tadi hadiah. Sok kasihin langsung tah. Nah itu yang hijau. Nah ibu encan ngajawab dong hayang menta, dong. Saha nama pamannya Nabi Muhammad? Abdullah benar. Sip, Masya Allah. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Cek. Gini ya. Jadi kita harus tahu silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh
suka duka, yang penuh suka duka. Abdullah nama, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Talib, Khadijah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, penuh suka duka. Tah jadi yang harus kita ikutin nama Muhammad lain tukang adu hayam, lain tukang neangan keropak masjid, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama Nabi Muhammad penurut. Ada satu hadiah lagi tuh ya. Mikna we dua miknya dia kasih hadiahnya. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Al-Qalam ayat yang keempat. Pujian kholiq ke makhluk. Bapak, kalau kita muji kepada diri kita sendiri bagus semua. Kajenting orang goreng. Nah, termasuk ibu nih, pembohong sedunia. Kenapa? Walaupun anak nalehoan, hidung, raja. Menya raja helehoan naik mah. Kasep padahal kuluh. Pembohong namanya itu. Saking sayangnya terhadap anak, betul. Saking sayang terhadap anak, betul. Tah Nabi Muhammad dia penurut. Disuruh di Thaif dakwah, emang disuguhan cap kaki genep. Maksudnya salapan kakina ya. Hijina tilu kali tilu jadi salapan kakina, tidak Pak. Nabi Muhammad dakwah tauhid di Thaif teh masya Allah Pak, masa berat. Jangankan kelas saya ini, orang yang hatinya goreng patut, hatinya sesat, hatinya rusak. Jangankan sekelas saya, sekelas Nabi Muhammad ke dicibir. Padahal ngajak kebenaran, ngajak ke surga. Diterima oleh hatinya yang jelek, Pak. Diciduhin. Saya ciduhin, diciduhin ya. Diludahin, saya diludahin, Pak. Apakah Nabi lantas balas ngeludahin? Tidak. Tidak. Beda jangan ibu. Diludahin sekali, ngumpulin ludah seminggu. Neng, jangan tanya mamah ya. Mamah lagi ngumpulin ludah. Mau ngebales yang ngeludahin. Ujung-ujungnya yang ngeludahin gak lewat-lewat. No kata lo, iya amit-amit, na'udzubillah mah. Kenapa? Beda. Makomnya beda, padahal manusianya sama. Ana basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad makan, kita makan, Pak. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Betul. Bedanya di mana? Di akhlakul karimah. Nabi Muhammad dalam rawi yang sering dibaca tuh sama kiai itu, di antaranya syadidul haya wa tawaddu. Malu kalau tidak sholat. Kenapa? Sudah dapat anugerah dari Allah. Maka orang yang tidak pernah sholat nggak tahu malu. Contoh gini, contoh nih. Contoh ini contohnya. Ini contoh nih. Hari ini saya di sini dikasih duit 12 juta. Amin atuh cari cing wae, itu ngadukung pisan. Itu bang contoh atuh. Pi mau aleun rasaan mah hujan 12 juta orang. Balikan deh contoh, contoh. Apa usah contoh ya. Misalkan hari ini saya dikasih duit 12 juta. Ya Rabbal Alamin.
Sugana diijabah malah. Kemudian dari mulut saya pribadi tidak keluar ucapan terima kasih kepada yang ngasih. Maka pribadi termasuk golongan orang teboga duit. Teboga kaera, cau, teboga duit. Hampura dihampura pokoknya mah. Termasuk teboga kaera. Tidak punya rasa malu, Pak. Padahal sudah dikasih harta yang banyak, dikasih hidup yang enak, Pak tuh. Silakan ke Parep tuh. Tah di CKM Pak tah. Dari Mimiti teh. Dari awal jalan aspal sampai sini tukang dagang kiri kanan penuh, betul? Apakah stoknya habis ayam? Tidak. Kalau ayam bisa ngomong ya Pak, aduh ngajerit ayam. Ada yang dibakar, ada yang digeprek. Kata ayam. Kadang-kadang ayam lagi galau disikat tuh di Karawang Barat. Alam galau, betul? Oh, eta ayam kalau bisa ngomong, loh, masya Allah, ingat. Hei ayam, terus ada berkesinambungan untuk siapa? Untuk manu rizqol lakum. Maka kenapa kita tidak berterima kasih kepada Allah? Tuh Nabi Muhammad yang malu, rasa malunya gede Pak. Malu kalau tidak sholat. Satu waktu Nabi Muhammad terlihat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jangan anhu ya, anha, karena ada domir hiya eta teh. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Tadi qori tah, karena laki-laki yang baca Quran, betul. Kalau wanita qori ah. Kalau anta laki-laki, kalau perempuan anti. Kalau kunta laki-laki, kalau perempuan ya kunti aja malah laun. Loba kunti di dia mah. Harus punya rasa malu. Malu kalau tidak ibadah, karena Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqal. Ayo Pak, kita menghitunglah nikmat Allah Pak. Walaupun sudah dijamin oleh Allah tidak bakal terhitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bapak Ibu lihat makanan tuh yang dari tanah tuh. Di atas tanah banyak tuh. Nih jambu nih. Apakah nyiram? Boro-boro nyiram orang mah. Betul. Kemudian ada jambunya bukan buahan. Jambu itu bukan buahan, jambuan. Kadang-kadang di Karawang mah sudah suka salah kaprah. Alhamdulillah jambu saya buahan, kan liar orang kata. Ya benar nggak? Bukan seperti itu, jambu saya jambuan. Ya, rizqal lakum untuk kalian di atas tuh jambu, mangga, Pak, mangga terus rambutan. Kemudian ada lagi tuh di bawah tuh digulutuk di bawah seperti apa melon, samangka, apalagi tuh. Oh, ngegulutuk di bawah. Ada yang di bawah tanah ada. Hui. You understand hui? No. Ubi? No. Ya. Yeah. Hui, bolen, sampel. Ayo, talus. Untuk siapa? Rizqal lakum. Maka kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad yang pandai bersyukur. Lewat apa? Yang pertama lewat ibadah. Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad sholat, Bapak Ibu. Berarti kalau kita pengen masuk surga harus memperbaiki Cuma hati-hati ibu bapak kepada teman yang bapak ibu punya teman jarang sholat, jarang zakat, jarang ibadah, jangan usil. Jangan gampang menghakimi ya. Karena Allah yang maha membulak-balikan hati, bisa saja orang itu dalam kondisi husnul khotimah. Jangan sampai suudin kita mah. Ya Bu ya, Bu, ya Bu ya. Kadang-kadang kita mau usil, punya teman jarang ngaji, bapak nih jarang teman, punya teman jarang sholat. 40 tahun, 50 tahun jarang ke masjid. Sekalinya datang ke masjid disengseriin, sih.
diketawain. Kemana aja engkau? Buset engkau. Pantesan guludug, buset, pantesan guludug. Ibu-ibu juga nih hati-hati bagi orang yang belum ngaji, ketika datang ke pengajian jangan diketawain ya. Ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang usil. Pantesan majlis taklim deng-deng sabulah cenah. Jangan ya. Masalah hidayah urusan Allah. Betul. Maka minta kepada Allah yang sholat, alhamdulillah sholat, ada dakwah bagi mereka. Bapak Ibu, saya pernah dakwah lewat sholawatan. Saya dulu orang musola, orang masjid, orang geribik di kampung sawah tuh, saya di Sasak Gemblong. Ada pondok pesantren keluarga besar, Rodatul Irfan. Kemudian pondok pesantren korinya ada Al-Ajiz, almarhum Kiai Haji Rahmat Hidayat di situ Pak. Nah, saya tuh berebut Pak Ibu, saya tukang ajan. Ketika sebelum ajan tiba berebut mic sholawatan dulu, micnya pakai yang 4 persegi yang pakai lawon, yang gitu tak pakai lawon gitu ya, sampai megangnya gini nih tak, megang gini tak. Apa sholawatannya? Ilahi las dawsi ahlang wala ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka masih belum waktunya ajan, ada lagi Pak. Porsil saya tempat sampaikan nih sholawat seperti ini Pak, cuma bahasa Sunda Ibu ini, nanti diartiin ya. Eling eling dulur kabeh ibadah ulah berang peting ulah waleh bisina kaburu. Pak sok monggo yang belum ngaji, belum sholat, belum zakat, belum mau ibadah buru-buru, ibadah bisina kaburu. Allah berikan kesempatan kepada kita, masih dihidupkan oleh Allah. Kita bukan hidup tapi dihidupkan oleh Allah. Kita bukan pintar tapi dipintarkan oleh Allah. Kita bukan kaya tapi dikayakan oleh Allah. Mumpung diberikan kesempatan, segalanya manfaatkan untuk membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu. Seperti istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi tah Nabi Muhammad teh ketika tidak istighfar teh malu kepada Allah. Yang pertama, kuatkan tauhid. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la ilaha. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad di Mekah bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, melainkan tauhid kepada Allah. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam walam yakul lahu. Di Jazirah Arab dulu Bapak, banyak sekali manusia penyembah berhala, penyembah patung, sehingga datang Roma Irama di Tasika Mekah di Arab Saudi, nyanyi di sana. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah
kau menduakan dia. Sebenarnya gue rumah irama tak. Janganlah kau menyekutukannya, alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. La ilaha illallah. 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 Muhammadur. Ikat rapat-rapat kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kunci surga. Setiap ruangan ada pintunya. Setiap musola ada pintunya. Setiap rumah ada pintunya. Bagaimana kalau kita pengen masuk nggak punya kuncinya? Surga pun banyak kuncinya. Surga pun banyak pintunya. Maka siapa orang yang tahu kunci surga, insya Allah masuk ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Yang pertama, kuatkan kalimat la ilaha illallah. Jangan goyah gara-gara fulus. Jangan goyah gara-gara jabatan. Kadang-kadang ada pejabat yang dulu di luar pemerintahan. Haram. Haram. Pas masuk ke pemerintahan, harum. Jadi harum tung nama tuh. Gara-gara fulus, jangan. Harus istiqomah. Walaupun berat istiqomah nggak apa-apa, namanya istiqomah berat. Kalau ringan mah istirahat. Betul. Yang kedua, Rasul membereskan hablum minallah, dan yang kedua Rasul membereskan hablum minannas. Nabi Muhammad senyum, tong cemerut wae. Ibu bapak yang hari ini ke belakang samutut wae camurut aja. Maka contoh akhlak Rasul senyum. Dan senyum itu tidak gratis. Allah catat sebagai amal soleh. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu terhadap saudaramu adalah sodakoh. Dicatat amal soleh bapak ibu. Mulai hari ini ibu nih. Kalau ada tetangga nanya senyum. Oke. Bapak kalau ada tetangga datang senyum. Ibu kalau ada tetangga lagi hutang senyum mayar. Mayar hutang moal. Yang ditakol meureun. Perbaiki hablum minannas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan kepada non muslim, jangankan kepada yang muslim, kepada non muslim pun bager. Cuma urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan hablum minannas, Nabi Muhammad teh bager bareng. Kafir pun terbagi dua, ibu. Kafir pun terbagi dua. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Maka ketika ada kafir zimmi, kata Nabi, jaga kehormatannya, jaga hartanya, jaga nyawanya. Dan Nabi Muhammad pernah menyampaikan haram ditumpahkan darahnya, saking menjaganya ciptaan Allah. Masalah akidah mah urusan kita masing-masing, lakum dinukum. Tapi ketika hablum minannasnya baik, Pak, mohon maaf nih ciptaan orang kafir nih Pak. Nih ada merek naon coba iya, merek Elna Audio. Merek Abdul Rohim. Aya speaker merek Abdul Gopar tuh. Tok ibu tah yang bapak ibu yang punya HP tah. Ada kan punya HP? Merekna naon? Xiaomi. Usiak jauh. Hese nyebut nake. Emang aya ngaran nih HP ngaranna Rojak. Eta mah bapana Ayu Ting Ting.
Dipakai sama kita, Bapak yang sering umroh tuh, baru haji. Emang kapal ciptaan siapa? Orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Allah titipkan akal pikiran lebih daripada kita. Wa anni faddaltukum alal alamin. Cuma dicontohkan oleh Nabi, yai walaupun berbeda akidah harus baik. Harus bager. Nabi Muhammad kieu Bu. Pak. Ketika Nabi Muhammad bergaul dengan orang Yahudi tunanetra nini punten apa? Orang tuanya, orang tua ya. Di ujung pasar teh suka nyuapin. Nyuapin tak dengan lembut. Ibu-ibu yang sudah sepuh, Pak. Sedangkan yang disuapin menghardik Nabi, bahasa Sundana moyokan. Ih, Muhammad gila. Muhammad enggak beres. Padahal yang nyuapin siapa? Rasulullah SAW. Coba ibu bayangin, ibu nyuapin lah orang yang tunanetra, kemudian yang nyuapin menghardik ibu, moyokan ibu, sendoklah dikamanakeun, ajerokeun we sekalian tah. Bener tuh, Nabi Muhammad mah henteu, kurang diberi dahar, colokeun saya sekalian. Ketika Nabi Muhammad secara johir dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, nanya Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad teh ngelakuin apa aja sih? Tuh nyuapin di ujung pasar. Ternyata disuapin teh kanyahoan. Punten mohon maaf Pak. Yang tunanetra Allah berikan kelebihan hati ini. Basyiroh. Lain orang Jawa sih mbak lain. Ya, basyiroh teh mata hati. Punten. Mata johir kalau kehalangan tembok gak terlihat. Pak, sok Bapak nih. Ingat ke kamar. Lihat ke mata batin, mata johir, gak bakalan. Tapi Bapak ingat, kalau mau batin nih sama mata batin. Di celana ada duit 20.000, wah rasa dicokot ke pemajikan ya. Itu mata batin tuh. Tah ternyata dirasakan oleh tunanetra ini bukan yang biasa nyuapin. Ini siapa? Beda, kasar. Begitu lembut kepada yang berbeda keyakinan. Kadang-kadang saya sedih Pak. Kemarin September saya ceramah di Pemalang. 2 hari sebelumnya ada yang ribut-ribut di Pemalang. Sorbannya sama. Sarungnya sama. Kopiahnya sama. Tapi ribut. Gak punya rasa malu seperti itu. Mana al-haya? Syadidul haya wa tawadu teh mana? Seperti akhlak Rasulullah SAW. Sama saudara ribut. Malu tidak? Masya Allah, kurang jadi galak orang berkopi apa ya? Maka usiwaikum ajmain, saya mengajak kepada kita semua, maka ada pujian Allah kepada makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau sudah referensi dari Allah, sudah paten tuh barang tuh. Pak, kalau sudah penciptanya memuji kepada yang diciptakannya sudah paten itu barang itu. Beda dengan kita memuji diri kita sendiri sama orang lain diketawain. Woi, orang juga Roma Irama, padahal suaranya kayak beletak-beletuk. Ya. Maka kalau sudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh contoh, apalagi disambut dengan harfut taukid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Baik, resume karena sudah malam nih kasihan anak-anak, sudah sejam lewatnya. Yang pertama usiwaikum ajmain, iman itu yazid wa yankus. Yazid wa yankus. Ada bertambah, ada menurun. Maka jangan sampai pas menurun meninggal deh, jangan. Harus lebih. Ukuran umat Islam hari ini imannya sama dengan hari kemarin rugi. Apalagi hari ini imannya lebih buruk dari hari kemarin, wah bangkrut. Kata Nabi yang beruntung hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok insya Allah harus lebih baik daripada hari ini. Itu keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas nanti di setiap Jumat disampaikan jadi salah satu rukun khutbah. Rukun wasiat takwa.
Ada langsung ittaqullaha haqqa tuqatih atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Eta wasiat takwa supaya kita termasuk golongan orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tancapkan nilai tauhid kepada Allah. Ini ada dua wadah di dada kita Ibu Bapak. Yang pertama wadah iman, yang kedua wadah nafsu. Ini saya lihat dari mata basiroh ya. Kalau mata batin kita, wadah kita menguasai dengan iman, maka nafsu dikendalikan. Pak, Bu, nafsu itu jangan dihilangkan, jangan. Harus dikendalikan. Kenapa? Karena ada nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kan dia ke surga tuh. Tapi seandainya wadah nafsu ini mendominasi, maka imannya menurun. Bapak Ibu emang ngaji ke sini tidak ada godaan setan? Ada Bu. Emang gak pegel ngaji? Pegel. Baru 2 ayat sudah huai. Yasin wal Qur'anil huai. Jadi wal Qur'anil huai tung-tung nama. Padahal wal Qur'anil hakim. Kenapa? Di situ ada yuwaswisu fi sudur. Ibu dari rumah ke sini emang gak ada godaannya berat. Mama, papa lagi pusing. Mama, papa lagi pusing, jangan ngaji. Nah itu teh luar biasa. Kalau enggak ada papahnya lagi keluar, mamahnya lagi keluar, godaan setan minal jinnati wanas, godaan teh berbisik dalam dada dari rumah. Ngaji jangan, ngaji jangan. Tuh, kayak yuwaswisu fi sudur. Itu kadang-kadang ketika ada yang ngajak ngaji, sehat pun pura-pura sakit. Pak ngaji yuk, aduh migren. Megangnya ke paha migren cina. Padahal mah ngabohong malulu. Tapi kalau kita sakit diajak lalajo jangdut, ngadadak cager. Pak, lalajo jangdut, hayo, cina padahal kerencok. Yuwaswisu fi sudur. Maka kendalikan dengan iman. Setiap Jumat, setiap sholat, ya. Saya sering memimpin kalau jadi imam, afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hablum minallah beresan. Yang kedua, perbaiki bacaan sholatnya. Ibu yang favorit monggo ya, inna atoina kulhu. Juhur inna atoina kul, asar inna atoina kul, maghrib inna atoina kul, isya inna atoina kul. Kata malaikatnya paling subuh inna atoina kulhu lah cina. Bari angkut-angkutan malaikatnya ngasapaleun. Rapopo, iya rapopo, sing penting sol, sing penting bacaannya apa, ngono, ngono pak, nggak sakit itu bisa deh orang Jawa ya, ngono, aja kayak kue, tak beresan salatna, rukuknya, sujudnya beresan, dan yang terakhir perbaiki habluminan nas, punten salatnya. Abdi rada hideng Pak, hideng. Tapi sebenarnya bukan tujuan sholat ini menghitamkan ini, bukan. Abdi tar hideng Pak, punten. Ternyata yang gak sholat pun hitam. Didagor karena panto, tasya. Bletuk we. Punten mohon maaf. Tah, Abi hitam Bu. Ini belum tentu sholat cirinya, bukan. Yang main gaplek lebih hideng. Lihat sama ibu hitam enggak? Sarua jeung nu sholat. Cek Allah ya, bukan cek saya. Entong ambak ya, entong ya. Ini usiwakum ajmain. Allah sampaikan sesungguhnya ciri orang yang sholat itu inna, ada harfu taukid di situ. Inna sholata tanha. Eta tujuan sholat itu. Makanya saya mohon diginiin aja nih, suka malu saya.
bisa jadi fitnah. Ya, sok. Alhamdulillah jadi ada tanda sholat berarti kita harus waspada. Saya malu kalau ke Kober. Jidat saya kan hitam, masa saya ke dugem? Ayo bener, makanya saya mohon maaf pakai sorban itu bukan sombong. Ini rem buat saya. Ini hitam saya ini yang mungkin gara-gara sholat jadi malu kalau maksiat. Saya jidat saya hitam di sini tutupan sedikit, malu kalau nyanyi dangdut bari nyawer. Hai bunga-bunga cinta semakin merekah di tubuhku. Menya pakai sorban jeung hidang itu nyanyi wae. Maka rem buat saya pribadi. Maka saya sering ngaji, sering ibadah, sering sholat supaya tujuan sholat tanha anil fahsai. Orang yang sholat mah akan tersenyum. Orang yang sholat kagak bakalan pelit. Karena celaka bagi pelit. Wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Sok perbaiki Bapak yang sudah ada tanda sholat, maka teruskan tujuan dari sholat, maka harus lebih dermawan. Berakhlakul karimah seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tanda Nabi Muhammad yang pertama asyidda'u alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, urusan akidah. Yang kedua ruhama ubainahum, saling sayang menyayangi, tong pasea wa tarohum rukkaan sujada, terlihat sujud ruku, simahum fi wujuhi min atharis sujud. Nah baru terakhir ada bekas sujud. Alhamdulillah Allah titipkan amanah buat kita semua yang Allah tandai ahli sholat. Jaga ahli sholat itu dengan berakhlakul karimah. Usyuk ajmain, saya rasa cukup. Udah sejam lebih orang nih di dia, jangan nginum orang ya. Ada yang ngedoanya ya? MC mana MC? Ada? Ada yang ngedoanya? Iya, oke, saya nanti ikut di situ. Kita berharap kepada Allah. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Berdoa kepada Allah, nanti ibu jamaah sekalian jangan dulu pulang. Ikat amal ini dengan doa. Doa adalah ibadah perintah Allah. Maka endingnya kepada kita doa itu bukan dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Seluruhnya manusia ibadah kepada Allah tidak serta-merta mengangkat derajat Allah. Allah sudah tinggi subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika manusia maksiat kepada Allah semuanya kepada Allah, Allah tidak rugi. Dibalikin kepada kita, siapa orang yang beribadah kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, neraka jahanam. Na'udzu, maka minta kepada Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah termasuk golongan penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hampura batin ditutup ku pantun. Iis dahlia makan kecapi, cakep hasyum. Oh namanya. Ampun lahir batin, banyak keasal kelapaan karena peribahasa manusia biasa, tempat salah dan lupa. Innal insan mal khata wa nisan. Oleh karena itu mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang benar semata-mata hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadan wa ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.